buat lo yang masih punya hati, tolong berhenti sebentar. Kita perlu ngomong serius soal kewarasan yang udah hilang. Coba lo cek HP lo dan lihat betapa sakit jiwanya dunia maya kita saat ini. Di satu story, lo lihat saudara kita disumut lagi jerit-jerit minta tolong di atap rumah karena banjir bandang. Tapi geser dikit ke story sebelah, lo lihat influencer finansial malah senyum lebar sambil pamer grafik saham. Teriak serogan, sakit jiwa. Beneran sakit jiwa. Di mana letak hati nurani lo? Di mana empati lo? Rumah kelelep, nyawa terancam, tapi masih mikirin cuan saham? Gila lo. Video ini bakal nampar lo yang masih mentingin portofolio daripada nyawa manusia di tengah bencana sumut. Tapi sebelum gue tumpahin kekesalan gue, pastiin dulu lo udah tekan tombol subscribe channel NetHub Global di bawah. Nyalain loncengnya biar lo gak ketinggalan realita finansial yang pahit tapi penting kayak gini. Welcome back di channel NetHub Global, satu-satunya tempat di mana kita ngomongin uang, bisnis, dan realita kehidupan tanpa filter manis-manis. Siapin mental lo. Halo saudara-saudara sebangsa yang otaknya masih jalan dan hatinya belum mati. Hari ini gue gak akan ngomongin tips biar cepet kaya. Hari ini gue gak akan bahas saham apa yang bakal to the moon. Hari ini gue mau marah. Gue mau tumpahin kekesalan yang udah numpuk di dada. Gue lihat kelakuan lini masa media sosial kita beberapa hari ini. Coba lo buka mata lo. Di saat saudara-saudara kita di Sumatera Utara lagi berjuang mati-matian nyelamatin nyawa dari terjangan banjir bandang dan longsor. Di saat mereka kedinginan di atap rumah nunggu tim SAR. Di saat mereka nangis karena harta benda seumur hidup ludes dalam sekejap. Apa yang gue lihat di media sosial? Gue lihat sekumpulan orang-orang sok asik, influencer finansial karbitan, dan investor-investor muda yang hidup di Menara Gading malah sibuk teriak. Wah, IHSG lagi merah nih gara-gara sentimen negatif. Waktunya serok guys, diskon besar-besaran. Atau, ayo jual aset lo yang lain, masukin ke saham X, mumpung lagi murah. Heh, sontoloyo, lo punya hati gak sih? Di mana letak otak lo? Di mana letak empati lo? Ada orang yang lagi kehilangan tempat berteduh dan yang ada di pikiran lo cuma gimana caranya nambahin nol di rekening lo? Kalian ini manusia atau algoritma yang dipakein baju? Ini video khusus. Video ini gue dedikasikan buat lo semua, para korban bencana di Sumatera Utara dan daerah rawan lainnya. Dan video ini juga tamparan keras buat lo, para pengamat keuangan yang bacotnya gede tapi enggak napak tanah. Kita stop dulu bahas financial freedom, persetan sama passive income, persetan sama dividend yield. Saat bencana nasional terjadi kayak gini, semua teori ekonomi modern itu batal demi hukum. Cuma ada satu hukum ekonomi yang berlaku mutlak, hukum survival. Kalau ada influencer favorit lo yang bikin konten jual asetmu buat beli saham sekarang di tengah duka nasional ini, gue saranin satu hal. Unfollow dia sekarang. Blokir akunnya. Kenapa? Karena dia ngajarin lo buat jadi monster. Dia ngajarin lo buat jadi kapitalis yang nggak punya jiwa. Dia nggak ngerti realita lapangan. Bencana di Sumut ini bukan cuma tragedi alam. Ini adalah tamparan keras buat kita semua yang selama ini terlalu memuja angka-angka digital di layar HP. Hari ini kita bakal belajar pelajaran paling mahal. Betapa rapuhnya sistem keuangan yang kita bangga-banggakan itu kalau alam semesta udah mulai batuk. Lo mau pamer portofolio ijo royo-royo ke orang yang beras segenggam aja gak punya. Simpen bacot lo. Dengerin gua baik-baik. Karena ini menyangkut nyawa. Mari kita masuk ke poin pertama yang paling fundamental. Poin yang sering dilupain sama anak-anak muda, Gen Z, dan milenial yang mabuk investasi. Poinnya adalah digital wealth is fragile. Kekayaan digital itu rapuh. Coba bayangin skenario ini. Lo adalah investor sukses. Lo punya Bitcoin senilai 10 miliar rupiah di cold wallet lo. Lo punya saham BBCA
BBRI, atau saham blue chip lainnya sebanyak ribuan lot di aplikasi sekuritas lo. Lo punya reksadana pasar uang ratusan juta. Secara di atas kertas, lo kaya raya. Lo high net worth individual. Tapi tiba-tiba bencana datang. Banjir bandang menghantam kota lo. Gardu listrik meledak. Tiang listrik rubuh. Listrik mati total satu kota. Karena listrik mati, BTS sinyal HP juga mati. Internet? Nol. Sinyal? Nol. Baterai HP lo tinggal 15%. Sekarang lo kejebak di pengungsian. Anak lo nangis kelaparan, butuh susu. Istri lo butuh pembalut atau obat-obatan. Lo butuh air bersih. Lo lari ke satu-satunya warung kelontong yang masih buka di pinggir tenda pengungsian. Lo ambil susu, lo ambil air mineral. Terus, pas mau bayar, lo keluarin HP lo. Lo tunjukin aplikasi kripto lo yang saldonya miliaran itu ke abang warungnya. Bang, saya bayar pakai Bitcoin ya. Saya transfer saham BCA saya ya. Kira-kira apa jawaban abang warungnya? Dia bakal ngeliatin lo kayak orang gila. Mas, saya nggak butuh saham. Saya nggak butuh koin digital. Saya butuh duit. Duit kertas yang bisa saya pakai buat kulakan lagi di pasar. Saham lo nggak bisa dimakan. Portofolio lo yang ijo itu nggak bisa dipakai buat nyumpel perut yang lapar saat krisis infrastruktur terjadi. Penjual mie instan di tengah bencana nggak nerima fitur stop loss atau trailing stop. Dia cuma nerima satu hal, uang tunai. Ini fakta pahit yang nggak pernah diajarin di seminar motivasi finansial. Di era bencana, di era kekacauan, likuiditas fisik adalah raja. Investasi terbaik saat kondisi darurat bukanlah saham, bukan reksadana, bukan NFT, bukan tanah, dan bukan properti mewah. Aset paling berharga saat bencana adalah emas fisik, kayak perhiasan atau logam mulia pecahan kecil, dan uang tunai pecahan kecil. Kenapa emas dan cash? Karena saat sistem perbankan lumpuh, saat ATM mati karena nggak ada listrik, saat m-banking error massal, emas bisa lo gadai manual ke tetangga atau toko emas konvensional buat dapet duit instan. Emas adalah mata uang universal yang diakui semua orang sejak ribuan tahun lalu, dan uang tunai itu alat tukar mutlak. Lo bayangin, lo punya kekayaan 10 miliar di saham, tapi lo nggak bisa beli nasi bungkus seharga 15.000 perak cuman gara-gara sinyal mati. Itulah yang gue sebut sebagai miskin di tengah kekayaan semu. Jadi, jangan pernah ngeremehin uang tunai di bawah bantal. Jangan pernah ngeremehin emas perhiasan emak lo. Saat kiamat kecil datang, itu yang nyelamatin nyawa lo, bukan grafik candlestick. Sekarang kita bicara soal mindset pengambilan keputusan saat krisis. Banyak orang yang kejebak dalam sunk cost fallacy atau kesalahan biaya hangus, bahkan saat nyawa mereka terancam. Gue sering dengar cerita, ada korban bencana yang ragu-ragu buat ngejual aset investasinya buat biaya evakuasi atau biaya hidup darurat. Cuman karena alasan, aduh sayang banget kalau sahamnya dijual sekarang. Lagi merah nih, rugi 20%, nunggu balik modal dulu deh. Atau, jangan pakai tabungan itu kan jatah buat pensiun 30 tahun lagi. Hey, sadar, lo lagi dalam mode survival. Kalau lo butuh duit buat sewa mobil evakuasi keluar dari zona bahaya, kalau lo butuh duit buat beli tiket pesawat nyelamatin keluarga lo ke tempat aman, kalau lo butuh duit buat operasi kaki lo yang ketimpa reruntuhan, jual semuanya. Jual detik itu juga. Gak peduli saham lo lagi rugi 50%. Gak peduli kripto lo lagi hancur harganya. Gak peduli lo kena penalti pencairan deposito, cut loss aset digital lo demi take profit nyawa lo. Jangan jadi martir finansial. Uang bisa dicari lagi, portofolio bisa dibangun ulang dari nol. Tapi nyawa nggak ada fitur buybacknya bos. Nyawa nggak bisa di average down. Sekali hilang, ya game over. Ini adalah manajemen risiko tingkat paling dasar. Prioritas lo harus diubah total.
Dalam piramida Maslow, investasi dan aktualisasi diri itu ada di puncak. Tapi, saat bencana, kita ditarik paksa ke dasar piramida. Kebutuhan fisiologis dan keamanan. Fokus di dasar. Jangan mikirin puncak kalau pondasi lo lagi diguncang gempa. Stop sebentar. Kalau lo setuju bahwa nyawa lebih penting dari cuan, dan lo muak sama influencer yang gak punya empati di tengah bencana, tolong pencet tombol like di video ini sekarang juga. Biar algoritma nyebarin pesan waras ini ke lebih banyak orang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, gua mau peringatin lo tentang sisi gelap ekonomi saat bencana. Lo harus tahu, saat bencana terjadi, hukum negara seringkali kalah cepet sama hukum rimba. Ekonomi berubah jadi kanibal. Hal pertama yang bakal lo hadapi adalah inflasi bencana. Harga popok bayi yang tadinya 50.000 bisa jadi 200.000. Harga air galon yang tadinya 20.000 bisa jadi 100.000. Harga bensin eceran bisa melonjak gila-gilaan. Kenapa? Karena supply atau pasokan putus, tapi demand atau permintaan melonjak drastis. Dan sayangnya, gak semua pedagang itu malaikat. Banyak pedagang yang gak punya moral, yang manfaatin kepanikan lo buat ngeruk keuntungan. Disinilah kemampuan lo dalam mengelola cash flow tunai diuji. Jangan hambur-hamburkan uang tunai lo yang terbatas itu buat hal-hal yang enggak krusial. Tunda beli rokok, tunda beli jajan, fokus ke kalori dan hidrasi. Hal kedua yang lebih biadab dan jahat, rentenir bencana. Ini nyata. Dan ini terjadi di hampir setiap pasca bencana di Indonesia. Saat bantuan pemerintah belum turun, saat bank resmi tutup atau birokrasinya ribet, akan muncul orang-orang yang berhati malaikat, tapi aslinya setan. Mereka bakal datang ke tenda pengungsian atau ke rumah lo yang udah hancur setengah. Mereka nawarin, butuh duit cepet buat benerin atap, butuh duit buat makan. Nih, saya pinjemin 5 juta, cair sekarang. Syarat gampang, tanda tangan aja. Tapi di balik senyum manis itu, ada bunga harian yang mencekik. Ada denda keterlambatan yang gila. Ada klausul penyitaan aset yang lo nggak baca karena lo lagi panik. Jangan tertipu, ini jebakan. Lo lagi emosional, lo lagi vulnerable. Psikologis lo lagi terguncang. Lo bakal iyain apa aja demi solusi instan. Tapi begitu banjir surut, begitu hidup mulai normal, lo bakal sadar kalau lo udah jual masa depan lo ke setan. Lo bakal kerja seumur hidup cuma buat bayar bunga ke lintah darat ini. Mending lo minta bantuan resmi, pinjam ke saudara, atau jual aset barang lo daripada ngutang ke rentenir saat bencana. Itu bunuh diri jangka panjang. Satu lagi, peringatan keras dari gua. Buat lo yang punya aset properti, tanah atau rumah di daerah bencana, tahan diri lo sekuat tenaga buat gak jual aset properti saat kondisi masih chaos, kecuali bener-bener nyawa taruhannya. Kenapa? Karena saat bencana, harga properti di daerah itu jatuh ke titik nadir. Orang takut beli, orang mikir itu daerah rawan. Dan di saat itulah, para spekulan tanah, atau yang sering disebut vulture investors, berkeliaran. Mereka punya duit cash banyak. Mereka nyari orang-orang putus asa kayak lo. Mereka bakal nawar tanah warisan lo, rumah lo, dengan harga kacang. Harga yang enggak masuk akal murahnya. Udahlah bu, dijual aja tanahnya. Kan udah kena longsor, siapa yang mau beli? Saya bayarin deh separuh harga pasaran, biar ibu ada pegangan duit. Kalau lo jual saat itu, lo rugi bandar. Lo kehilangan aset terbesar lo dengan harga sampah. Padahal, sejarah membuktikan harga tanah di daerah bencana seringkali bakal naik lagi setelah 3-5 tahun ketika infrastruktur diperbaiki dan trauma masyarakat mulai hilang. Tanah itu aset terbatas. Jangan kasih makan burung bangkai. Pertahankan sertifikat lo sekuat tenaga. Itu modal lo buat bangkit nanti. Oke, gua udah marah-marah. Gua udah kasih peringatan. Sekarang gua mau kasih solusi konkret. Buat lo yang ada di Sumut, atau lo yang tinggal di Indonesia, negara yang emang supermarket bencana,
lo wajib punya protokol darurat. Jangan cuma punya trading plan, lo harus punya disaster plan. Catat ini. Lakuin sekarang, jangan nunggu langit runtuh. Pertama, amankan dokumen penting. Saat rumah kebanjiran atau kebakar, hal pertama yang bikin orang stres pasca bencana adalah ngurus surat-surat. Mulai sekarang, kumpulin sertifikat rumah, BPKB kendaraan, ijazah asli, akte kelahiran, kartu keluarga, dan polis asuransi. Masukin semua ke dalam satu tas khusus yang tahan air. Atau minimal, bungkus pakai plastik berlapis-lapis dan lakban rapat. Taruh di tempat yang paling gampang dijangkau kalau lo harus lari keluar rumah dalam 30 detik. Ini adalah nyawa birokrasi lo. Tanpa ini, lo bakal susah klaim bantuan, susah jual aset, susah segalanya. Kedua, siapkan cash tunai. Mulai hari ini, biasakan simpan uang tunai di rumah. Jangan semuanya ditaruh di bank. Taruhlah 3-5 juta dalam pecahan kecil di tempat aman di rumah. Anggap ini duit hilang. Jangan dipakai buat jajan. Ini adalah duit pelumas saat mesin ATM mati. Ini duit buat beli bensin, beli air, dan nyogok situasi darurat. Ketiga, nonaktifkan auto debit investasi. Kalau lo terdampak bencana, hal pertama yang harus lo lakuin di aplikasi banking lo adalah matikan auto debit, stop dulu nabung rutin saham, stop dulu reksadana, alihkan semua cash flow masuk ke dana darurat tunai. Fokus lo sekarang adalah likuiditas, bukan pertumbuhan aset. Jangan biarkan sistem otomatis nyedot duit yang lo butuhin buat makan besok. Keempat, modal sosial. Ini yang paling penting. Investasi paling high return dan paling liquid saat bencana bukanlah instrumen keuangan. Investasi terbaik adalah investasi sosial. Siapa itu? Tetangga lo, komunitas lo, temen tongkrongan lo. Saat rumah lo ketimbun longsor, apakah customer service bank BCI bakal datang bawa sekop buat gali lo? Enggak. Apakah admin aplikasi ajaib atau bibit bakal datang bawain nasi bungkus? Enggak. Yang bakal nolong lo pertama kali adalah tetangga sebelah. Yang bakal gotong kulkas lo adalah warga kampung lo. Jadi, hiduplah dengan baik. Bergaullah. Jangan jadi manusia individualis yang cuman mandangin layar saham seharian di kamar. Modal sosial itu jaring pengaman terakhir saat uang lo nggak laku. Di Indonesia, kita punya budaya gotong royong. Itu adalah asuransi jiwa paling canggih yang nggak dimiliki negara barat. Jaga itu. Terakhir, penutup dari gua. Buat teman-teman di Sumatera Utara, gua dan seluruh tim NetHub Global turut berduka sedalam-dalamnya. Hati kami hancur melihat kondisi kalian. Gua tahu video ini nggak bisa balikin rumah kalian yang hilang. Tapi, gua harap video ini bisa kasih sedikit panduan biar kalian nggak jatuh ke lubang yang lebih dalam karena salah ambil keputusan finansial di saat panik. Fokus kalian sekarang bukan jadi kaya, tapi jadi selamat. Abaikan semua bacotan motivasi finansial yang gak relevan. Amankan keluarga, amankan aset fisik yang tersisa. Kalian kuat dan kalian akan bangkit lagi. Dan buat lo, ya, lo yang lagi nonton video ini sambil duduk nyaman di kamar ber-AC. Lo yang lagi ngopi, santai di kafe. Lo yang gak kena bencana, jangan cuma nonton doang. Woi, punya rasa malu dikit napa? Berhenti pamer cuan saham lo di sosmed hari ini. Berhenti ngeluh soal market lagi sepi. Cek saldo lo, sisihin cuan trading lo, sisihin gaji lo. Donasi, salurkan ke lembaga resmi yang terpercaya. Bantu saudara kita di sana. Belikan mereka selimut, makanan, obat-obatan. Ingat kata-kata gue, investasi terbaik di dunia ini bukanlah saham yang naik 1000%. Investasi terbaik adalah kemanusiaan. Karena saat kita mati nanti, Tuhan gak bakal nanya berapa lot saham BBCA yang lo punya. Tuhan bakal nanya apa yang lo lakuin saat saudara lo kelaparan dan kedinginan. Jadilah investor yang cerdas, tapi yang lebih penting, jadilah manusia yang punya hati. Sekarang giliran lo, gue pengen tahu pendapat lo yang jujur. Tulis di kolom komentar di bawah. Menurut lo,
Apa sih persiapan finansial paling penting buat ngehadapin bencana alam kayak gini? Share tips lo, siapa tahu bisa nyelamatin nyawa orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga badai cepat berlalu. Stay safe, stay strong, and stay human. Peace.